Tema homili saya sore ini tentang persaudaraan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hidup bersaudara itu suatu anugerah. Mengapa? Karena orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita jumpai dalam keseharian kita, bukan orang-orang yang kita pilih. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di sekitar kita mesti kita sambut sebagai seorang saudara. Perjumpaan kita dengan orang-orang yang tidak pernah kita duga, yang terjadi setiap hari, perlu kita sambut. Bahkan perlu kita rayakan. Minimal dengan berjabat tangan. Oleh karena itu, jika umat yang duduk di samping kalian bukan anggota keluarga, bukan saudara kandung, ulurkan tangan kalian dan katakan, kita adalah saudara. Ayo rayakan. Bilang kita adalah saudara. Terima kasih. Ini bukan basa-basi. Ini adalah sebuah perayaan persaudaraan. Karena kita telah berjumpa dengan orang-orang yang tidak pernah kita duga siapa yang akan duduk di samping saya dalam misa sore ini. Tetapi siapapun yang ada di sekitar kita, dia atau mereka adalah saudara. Itulah sebabnya dalam Injil hari ini, Matius bab 23 di ayat 8, Yesus katakan, tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Ini dikatakan oleh Yesus kepada atau di hadapan orang banyak dan di hadapan murid-muridnya. Bukan diucapkan di tengah-tengah satu keluarga. No. Diucapkan di hadapan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Tapi Yesus katakan, dan kamu semua adalah saudara. Kalimat ini adalah sebuah statement yang penting yang diucapkan dari mulut Yesus. Kata-kata Yesus ini penting karena ini menyangkut hakikat dari setiap murid yang masing-masing adalah seorang saudara.
bahkan di luar kekristenan, sebagai sesama ciptaan Allah, masing-masing adalah saudara. Itulah sebabnya 3 Oktober 2020 yang lalu, Paus Fransiskus menerbitkan sebuah dokumen kepausan yang diberi nama ensiklik Fratelli Tutti. Ensiklik ini dibuka dengan seruan Fratelli Tutti. Titik. Seruan dalam bahasa Italia yang artinya semua saudara. Seruan semua saudara dikutip oleh Paus Fransiskus dari kata-kata Santo Fransiskus dari Assisi. Yang lewat seruan itu, Paus Fransiskus mau menjelaskan tentang persaudaraan yang berciri terbuka. Disebut juga persaudaraan yang inklusif, yang merangkul semua orang tanpa batas apapun. Paus Fransiskus juga mau menjelaskan tentang persaudaraan yang memungkinkan kita untuk mengakui, menghargai, dan mengasihi setiap orang. Betapapun atau lepas dari jarak fisik, lepas dari di mana mereka dilahirkan atau tinggal. Semua saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menghayati hidup persaudaraan ternyata dalam kenyataan tidak gampang. Lihat di Ukraina, perang belum berakhir. Rusia dan Ukraina. Lihat sebulan terakhir Israel dan Hamas Palestina perang dan belum berakhir. Padahal semua saudara. Di banyak tempat ada banyak keluarga yang juga sulit hidup rukun. Ada banyak keluarga yang sedang melangsungkan perang dingin. Sesama anggota keluarga tidak saling baku sapa. Tidak ada komunikasi. Tetapi juga ada banyak yang melakukan perang mulut. Karena setiap hari bertengkar. Padahal semua saudara.
Mengapa bisa terjadi begitu? Kalau saya renungkan, pertama, karena mereka gagal paham tentang Allah. Bahwa mereka hidup dari satu Allah. Hidup dari satu Bapa. Di hadapan Allah semua anak. Tapi di antara satu dengan yang lain semua adalah saudara. Dan ini tidak mereka mengerti dengan baik. Itulah sebabnya dalam bacaan pertama tadi dari kitab Maleakhi. Nabi Maleakhi, nabi kecil di Israel, setelah menegur para imam yang tidak melakukan pelayanan dengan benar, kemudian ia menegur orang-orang Israel. Dalam kitab Maleakhi bab 2 di ayat 10, Nabi Maleakhi berkata, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Mengkhianati persaudaraan. Bahwa semua adalah saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka gagal paham tentang Allah yang adalah kasih. Oleh karena itu, Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, bab 4 ayat 16 mengatakan begini. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah berada di dalam Dia. Maka kalau Allah yang adalah kasih tetap di dalam Dia, maka Dia pasti bisa mengasihi sesama sebagai saudara. Tetapi kalau orang hidup di luar Allah, atau Allah dikeluarkan dari dirinya, maka ia menjadi tidak mampu untuk mengasihi sesama sebagai saudara. Tidak mampu. Allah yang memampukan kita. Allah yang adalah kasih memampukan kita untuk bisa mengasihi sesama sebagai saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup bersaudara adalah anugerah. Orang-orang di sekitar kita adalah saudara, dan mereka adalah anugerah bagi kita. Bagi banyak orang sulit untuk hidup bersaudara. Tapi jika Bapak, Ibu, saudara-saudari selama ini tidak terkendala, tidak mengalami banyak kesulitan untuk mengasihi sesama sebagai saudara, kita perlu merawatnya terus-menerus. Ada 3 cara praktis untuk merawat persaudaraan
di antara kita. Yang pertama, dengan saling mengasihi. Ini saya tempatkan pada urutan pertama. Saling mengasihi. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 10 mengatakan demikian. Diawali di ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Lalu di ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Ini nasihat Paulus. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini tambahannya. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling menghormati. Cara praktis lain atau cara konkret dari mengasihi sesama sebagai saudara diserukan oleh Paulus masih dalam suratnya kepada jemaat di Roma di bab 14 ayat 10. Di ayat ini Paulus mencela jemaat di Roma karena mereka tidak hidup sebagai sesama saudara yang saling mengasihi. Maka dia menegur jemaat di Roma dengan berkata demikian, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Menghakimi dan menghina saudara adalah bentuk konkret dari tidak mengasihi saudara, mengasihi sesama sebagai saudara. Jadi kita perlu ingat akan hal ini, menghakimi dan menghina sesama saudara bukan tanda konkret dari hidup bersaudara. Maka Rasul Yakobus dalam suratnya bab 4 di ayat 12 juga menegur jemaat beriman begini. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia yang sama-sama adalah saudara? Ini yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cara merawat persaudaraan dengan saling mengasihi. Yang kedua, dengan cara saling membantu. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 2 menulis begini, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, saling menolong, saling melayani.
itu adalah ungkapan konkret dari kasih. Persaudaraan diungkapkan dengan tindakan-tindakan ini. Saling membantu, saling menolong, saling melayani. Dan yang ketiga, dengan cara saling mengampuni. Masih dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 32, Rasul Petrus memberi nasihat demikian. Tetapi hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengasihi kamu. Kalau Allah dalam Kristus telah mengasihi kita, pada gilirannya kita mesti mengampuni sesama saudara kita. Itulah cara yang benar dan adil. Bukan bentuk dari hidup yang kikir, pelit. Sudah dikasih tetapi tidak memberi. Sudah diampuni tetapi tidak mengampuni sesama saudara. Mari saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita rayakan persaudaraan kita dalam kehidupan kita sehari demi sehari, dan kita rawat minimal dengan 3 cara tadi. Saling mengasihi, saling membantu, dan saling mengampuni. Tuhan memberkati.